Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Kembali saya ke Hanta Yuda. Bung Hanta, jadi kalau lihat tadi kan memang tampaknya ada juga PR yang harus dibenahi ya. Bagaimana seleksi atau cara-cara untuk menjadi komisaris di BUMN kalau lihat terjadi perbedaan seperti itu. Gimana Hanta lihat itu? Ya, ini sebenarnya turunan dari cara rekrutmen partai juga. Rekrutmen di kabinet, di menteri. Ini efek dari dampak presidensialisme setengah hati sistem kita yang bercita rasa parlementer pada presidensil. Itu biasanya tadinya harusnya sampai di level menteri. Tapi karena menteri sangat terbatas, kuenya yang harus dibagi itu terbatas, sehingga masuklah kepada kursi-kursi BUMN juga masuk pada komposisi porsi yang harus dibagi. BUMN sulit tuh, saya ingin mengkoreksi istilah perusahaan plat merah. Tidak hanya plat merah, ini BUMN ada yang plat kuning, perusahaan plat biru, plat orange, bahkan dan sebagainya. Pelangi hampir semua partai. Sulit kita untuk tidak mengatakan datanya. Saya tidak mau menyebut nama ya, Pak Arya, tadi Pak Adian juga mengatakan beberapa hal. Itu yang saya kira harus dosisnya itu akan membuat saya justru Pak Arya yang kita kasihan kewalahan ini. Bertubi-tubi serangan itu, dan itu realitasnya sulit dipungkiri. Saya mengawali kata tadi sulit untuk mengatakan tidak ada. Di tengah-tengah pusaran kekuasaan Joko Widodo, Presiden Joko Widodo itu banyak. Kita bicara partai koalisi. Partai koalisi itu tidak tunggal. Beda antara merah dengan biru misalnya, kepentingannya, aspirasinya, arah politik 2024-nya. Belum yang warna kuning, beda lagi aspirasinya. Yang di luar pemerintahan yang sedang menunggu jatah. Katakanlah saya sebut ada partai biru yang tadi luar pemerintahan, sekarang menunggu jatah juga. Mungkin untuk mendukung pemerintahan. Belum lagi relawan, simpul-simpulnya banyak sekali. Sekali Pak Jokowi membuka ruang, maka akan kusut semua, akan menuntut mendapatkan keadilan. Itu satu, saya mau dua, dan seterusnya. Kekeliruannya di mana? Kekeliruannya di mana Hanta sebetulnya? Apakah memang praktek politik yang sangat Laswellian, siapa dapat apa dan kapan, atau memang kekukuhan leadership sebetulnya yang jadi masalah? Satu, memang ada realita. Yang kedua, saya tadi nyinggung di awal pertanyaan Mas Budiman, juga saya jawab soal leadership. Ketika Pak Jokowi sebagai strong leadership menyatakan saya beri kesempatan saya memimpin pemerintahan, apalagi tidak ada periode ketiga dan seterusnya, maka sebenarnya tutup. Sekedarnya saja, bukan tidak menghargai orang berkeringat, tapi cara membalas budi itu adalah mensejahterakan rakyat Indonesia. Nawacita ditepati itu jauh lebih penting ketimbang misalnya membagi berbagai macam. Apalagi Mas Budiman, menjelang pemilu 2024, kalau ini dibiarkan, semua mimpi politik partai itu kan semua bermacam-macam. Persilangan kepentingan semakin banyak. Dan kalau tidak berhati-hati, Pak Jokowi akan sendiri semakin sulit untuk menyelesaikan, menyukseskan agenda-agenda pemerintahannya. Nah, karena itu sekarang ini ketika Pak Menteri BUMN mengatakan ini pembenahan, ini upaya mereformasi BUMN, mendobrak, menurut saya berkelindan antara ingin membenahi dengan sedang mengakomodir pesanan politik, kepentingan politik, kekuatan-kekuatan politik, baik partai politik maupun non-partai politik. Oke, Bung Hanta, Bung Arya, silakan direspon. Ada pesanan politik dan antriannya panjang sehingga kesulitan untuk memilih kemudian. Gini, kita tetap percaya bahwa kita bisa melakukan restrukturisasi dan juga reformasi di BUMN ini gitu. Banyak perubahan yang kita lakukan, sangat banyak. Kita tahu seperti Krakatau Steel udah bertahun-tahun tidak bisa restrukturisasi hutangnya, sekarang berhasil restrukturisasi. Kemudian kita tahu yang namanya Garuda kemarin yang terbaru. Kemudian lagi ada yang perusahaan TPPI yang udah bertahun belasan tahun itu merupakan cikal bakal hulu kita untuk kehilir. Itu juga berhasil kita restrukturisasi. Jadi banyak sekali yang kita kerjakan. Jadi soal yang tadi dikatakan bahwa ada unsur-unsur seperti ini, kita lihat bahwa selama punya kompetensi nggak ada masalah. Selama punya kompetensi tidak ada masalah. Dan saya rasa kita kan namanya meskipun ada endorsernya, ada pesanan politik ya. Wajar saja. Wajar. Ada endorse itu wajar. Kan bisa aja. Asal kompeten. Kita nggak boleh dong kita tidak menutup diri terhadap ada orang-orang yang memang bagus juga. Kan mata kita kan tidak besar banyak juga. Mata kita nggak banyak. Makanya kita sekarang ini malah Pak Erick Thohir itu akan membuka juga ruang lebih besar lagi kepada orang-orang di luar dari BUMN. Selama ini perputaran BUMN itu kan di BUMN saja. Jadi antara perusahaan ini nanti ganti lagi dan sebagainya ganti lagi. Sekarang ini Pak Erick itu punya ruang, mau buka ruang kepada orang-orang terbaik orang Indonesia yang kita baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk masuk ke dalam, untuk memperbaiki dan bekerja untuk merah putih. Itu tujuannya. Jadi soal ada yang endorse sebagainya, kalau selama itu memang bagus, kenapa enggak gitu. Jadi jangan kita jadi
menolak juga itu gitu. Nggak masalah kok, wajar tuh endorse. Di mana-mana begitu. Oke, baik. Bung Adian, saya ingin tahu nih, itu kan apa heboh setelah rilis dari Bung Adian kemudian keluar, disebutkan Anda bertemu dengan Presiden. Itu sebenarnya konteksnya apa? Bertemu, dipanggil, dan apa sebenarnya yang terjadi itu? Kalau panggilannya pakai surat ada perihal sih jelas ya. Nggak ada ya? Ini nggak ada. Cuma Pakai apa tuh, pakai WA? Ya cuma ditelepon, Bang nanti jam sekian ditunggu Bapak di Istana Merdeka. Tidak ada penjelasan apa ya saya datang saja. Oke, terus? Ya kita ngobrol. Kita Karena ngobrol. surat itu atau gimana? Saya nggak tanya karena apa. Oke. Saya pikir ya saya dipanggil ya datang aja gitu loh. Tapi berikutnya memang sebagian besar pembicaraan terkait dengan surat itu gitu loh. Oh. Tapi apakah karena dipanggil karena surat itu saya nggak mau tahu. Gitu loh. Presiden panggil saya datang, kita bicara soal situasi nasional saat itu. Dia bicara soal COVID, bagaimana IMF, bagaimana 215 negara sedang kesulitan, bagaimana langkah berikutnya yang dilakukan dan sebagainya. Dan dia banyak hal lah, termasuk kemudian kita bicara soal pertanahan. Saya berkali-kali ketemu Presiden tidak pernah bicara soal proyek, tidak pernah bicara soal uang dan sebagainya. Saya bicara soal tanah, Pak Presiden, kita dulu pernah bicara begini tahun sekian. Sekarang persoalan tanah begini segala macam, lalu dia telepon Menteri Agraria saat itu. Oke, ya kalau kita baca di suratnya Bung Adian ya, ini kan bisa terbuka ya. Lalu kenapa saya menulis ini? Ya karena saya mau mengambil peran menjaga Jokowi dengan cara yang berbeda. Bukan dengan memujinya setinggi langit, tapi menginginkannya terus-menerus dengan beragam cara. Walaupun cara saya membuat banyak orang di sekeliling Jokowi merasa gerah. Ini memang cara style dari Adian untuk tegak lurus membela Presiden. Saya kenal Jokowi dari 10 tahun lalu. Waktu di Solo. Kita datang ke sana, makan siang dengan dia cerita panjang di rumah makan Bejo, lalu Pilkada Jakarta. Mungkin saya mendukung Jokowi lebih lama dari Arya dukung Jokowi. Itu loh. Tapi maksud saya, lalu bagaimana kemudian orang-orang yang baru mendukung Jokowi dalam 5 tahun terakhir berpikir seolah-olah dia lebih Jokower gitu loh, nggak bisa gitu loh. Nah, ini yang saya pikir bingung. Tapi saya kan harus mengingatkan, ini loh. Ada yang salah dari langkah Presiden sehingga Saya harus diingatkan secara keras. begini. Saya harus mengkonfirmasi Pak Presiden, ini Mandiri mau menutup kantor cabangnya 2.400, mau ditutup 2.000 Pak Presiden. Rencananya seperti itu. Ini dalam pertemuan di istana. Salah satunya. Oh, salah satunya. Oke. Alasannya adalah efisiensi dan sebagainya bla bla Pak Presiden. Sekarang akan ada gelombang ekonomi yang sangat besar. Oke. Saya mau nanya, ini sepengetahuan Bapak enggak? Saya harus mengkonfirmasi itu. Kenapa Pak Presiden kalau 2.000 kantor cabang ditutup, satu kantor cabang 5 orang, ada 10.000 yang nganggur. Bagaimana? Dia catat, dia bercerita banyak segala macam, dan saya menangkap beberapa hal yang saya minta konfirmasinya pada dia. Betul tidak? Sepertinya dia katakan saya tidak tahu yang itu. Tidak sepenuhnya diketahui oleh Presiden. Betul. Nah maksud saya ini mau mengambil posisi menyeimbangkan. Memberikan data penyeimbang buat Informasi, Presiden. Saya mengerti bagaimana seorang Presiden dikelilingi oleh sekian banyak orang yang pasti akan bicara hal-hal yang baik. Hal-hal yang bagus, keberhasilan dan sebagainya. Tapi banyak juga yang lain mungkin tidak bicarakan. Itu yang saya sampaikan. Makanya di depan saya dia telepon Menteri Agraria tanya soal persoalan tanah dan sebagainya. Lalu jadi dalam pertemuan itu bukan hanya ngomong soal BUMN, ngomong banyak hal ya? Ngomong banyak hal, termasuk misalnya pertanahan. Kedua, bagaimana kondisi teman-teman Mas Adian? Nah, saya harus ceritakan. Saat ini teman-teman tetap seperti dulu Pak Presiden. Loh, yang katanya mau diposisikan di beberapa posisi itu bagaimana? Jadi begini, ada 4 kali pertemuan sebelum pelantikan Presiden. Kita tanya pada Presiden begini, Pak Presiden, kalau Pak Presiden menang nanti, oke, Pak Presiden akan menghadapi banyak sekali persoalan. Bagaimana? Kalau begitu teman-teman 98 bantu dong. Apa yang bisa kami bantu? Coba mana kasih klasifikasinya segala macam pada saya, nanti kita urus. Untuk diposisikan selama berkompeten. Dan itu disampaikannya terbuka dalam pidato Presiden. Diposisikan sebagai apa, Bang? Komisaris, Dubes, dan Menteri. Dari Presiden? Iya. Itu disampaikannya terbuka di Hotel Sahid loh. Oh, waktu pertemuan dengan itu, P98? Sudah 4 kali. Lalu tanggal 30 Oktober saya ditelepon oleh Mensesnek, diminta nama-nama itu. Ada yang jadi? Tidak ada. Tidak ada yang jadi? Sampai hari ini tidak ada. Itu loh. Nah itu ditanya oleh Presiden, saya jelaskan dong panjang lebar.
Tidak ada Pak Presiden. Oke. Kenapa begitu? Nanti saya bicarakan. Lalu saya juga bicara soal dana talangan. Saya bilang sama Pak Presiden begini, Pak Presiden. Ini kan TBK Garuda ini. Oke. Oke, dalam konteks perusahaan TBK itu kan harusnya sharing profit, sharing pain. Oke, untung dibagi, beban dibagi. Bentar, kembali ke pertanyaan tadi yang tadi ada nama-nama yang sudah disodorkan nggak jadi, kenapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Presiden yang tahu. Presiden bilang mau nanya menterinya. Nanya menterinya. Menteri siapa? Menteri BUMN salah satu. Lo kan duta besar kan? Oke, Arya silakan. Nah, kalau duta besar, Tapi kan Bu Menlu kan? iya. Kalau duta besar juga akan ditanya oleh Presiden. Oke. Tapi itu clear dia sampaikan terbuka. Ya, ya. Jadi kalau Sahih, sekarang ya. orang bilang begini, Adian menawarkan nama, oh enggak. Pak Presiden minta mana nama. yang menurut kamu kompeten, Oke. kasih kepada kami. Dan disampaikan. Bisa sampaikan, permintaan Presiden dia sampaikan itu 4 kali loh. Oke. Dan berikutnya tidak kita tanya lanjuti, Mensesnek minta Bang Adian tolong kirim nama-namanya. Sudah. Sudah kita kirim. Berapa nama? Untuk posisi macam-macam gitu? Waktu itu kalimatnya Mensesnek untuk posisi apa? Semuanya. Semuanya? Cukup Dan satu pun nggak ada yang jadi? sampai sekarang ini. Nah, Katanya belum. masih dalam proses. Dalam proses? Iya. Jadi untuk dubes, untuk komisaris, untuk apa-apa gitu lagi? Kalau menteri kan sudah ditawarkan ke saya. Oh, ya, berarti yang dulu Iya. kan? Iya, dan saya bilang saya tidak mau. Itu clear. Ada saksinya, Mas Pratikno, segala macam. Artinya bahwa begini loh, saya harus mengkonfirmasi ini karena keinginan presiden atau bukan. Oke. Ini karena keinginan presiden atau bukan. Termasuk misalnya Pak Presiden, ada yang ngaku-ngaku teman Pak Presiden, sekarang ada di posisi ini. Itu betul nggak teman Pak Presiden? Karena partainya tidak mendukung Pak Presiden. Oh. Siapa Mas Adian? Ini. Banyak orang jual nama presiden, nama presiden, nama presiden. Dan orang tahu bahwa sulit mengkonfirmasi apakah itu keinginan presiden atau tidak. Oke. Dan saya akan gunakan saat itu untuk mengkonfirmasi semua yang saya ketahui. Orang pernah bicara soal nama presiden. Termasuk soal kasus tanah, soal kasus ini, itu, dan sebagainya. Oke, baik Bung Arya. Jadi kan tadi kalau ceritanya Bung Adian, Presiden sendiri minta distorkan nama-nama, ada yang mau jadi dubes, ada yang mau jadi komisaris, kemudian sampai sekarang belum jadi, belum diproses. Apa memang ada antrian-antrian juga seperti itu? Jadi yang pertama gini, saya mau luruskan dulu. Jadi mengenai mandiri akan 2000 cabang itu enggak lah, nggak mungkin gitu ya, sangat nggak mungkin. Dibantah dong di media. Ya ini saya bantah. Ya udah dibantah. Saya baru Oke. tahu juga ini ada informasi itu. Jadi saya Ya. bilang saya bantah, nggak ada yang namanya bakal mandiri, bakal Oke. 2000 cabang. Selesai, dibantah. Yang Oke. nggak gitu. Jadi tadi mengenai relawan, yang pasti saya tahu itu bahwa endorse itu banyak gitu ya, endorse itu banyak, yang masukin nama banyak gitu ya. Dan kalau setahu kita sih, kita akan selalu ikut prosedural. Prosedural, gimana Ya, prosedurnya? Artinya gini, sesuai dengan jadwal RUPS. Oke. Artinya tidak bisa namanya bahwa tiba-tiba semua BUMN diganti komisarisnya, itu nggak mungkin. Ya kan, tiba-tiba ditempatkan orang-orang, nggak mungkin. Tapi Arya, banyak juga Bentar, belum selesai, data Mas. Ngomong kita, tunggu lah. data kita di mana banyak komisaris yang diberhentikan sebelum jadwalnya. Oke, udah. Oke, biar Bung Arya Termasuk dulu. nggak? Ya, Ini termasuk yang diberhentikan di luar jadwal loh. Ya, oke, bentar. silakan. Ya, yang pertama, ya, yang kedua. Yang kedua adalah bahwa ada proses-proses yang kita seleksi. Apakah sesuai nggak sesuai gitu ya. Dan sekarang lagi proses saja semua. Oh, masih proses ya? Ya, artinya kalau kompeten dia, seperti bahwa itu dengan ini. Karena kita tahu bahwa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang memang baik untuk BUMN lah gitu ya. Maka Kompeten tuh ngukurnya gimana sih? Apa kecocokan ijazah dengan jobnya atau pasti juga caranya gimana? punya sebetulnya? kemampuan manajemen, tahu tentang namanya komisaris kan harus tahu ini juga, Bos. Oke. Laporan keuangan dan sebagainya, audit dan sebagainya, standar perusahaan lah ya, hal-hal seperti itu. Dan itu bisa dipelajari juga, tapi kita anggap bahwa itulah proses-proses yang nantinya harus dilalui gitu. Dan itu ya ada timnya tersendiri gitu ya, yang saya pun tidak ikut di situ gitu. Jadi memang itu proses saja. Jadi kalau misalnya ada yang belum kesampaian ya kita lihat proses yang ada gitu aja. Nunggu saja sampai ada RUPS, sampai nunggu proses-proses selanjutnya. Gitu. Selanjutnya seleksi-seleksi yang ada gitu ya. Ya gitu aja lah. Mau gimana kita bikin? Ya sebenarnya Nunggu lah. Enggak, gini dong. Itu nama diminta oleh presiden, Oke. diseleksi oleh Mensesnek dan sebagainya. Secara prosedur sudah ikut. Tapi kalaupun tidak masuk, nggak soal. Gak apa-apa kan? Nggak soal buat saya gitu loh. Tapi saya harus mengkonfirmasi apakah karena keinginan presiden atau tidak.
Itu saja. Keinginan presiden tidak masuknya? Iya dong. Oke. Saya kan harus tanya, Bapak yang minta dulu. Oke, Oke. sudah kita kasih. Nah begini, saya berkesimpulan bukan keinginan dia. Tapi kalaupun kemudian tidak masuk, ya nggak masalah juga. Gitu loh. Kenapa? Itu kan persoalan bagaimana kemudian kita memaknai profesionalitas. Ya. Bagaimana kemudian yang lain dianggap profesional, yang ini tidak. Yang profesional itu pasti yang lulusan luar negeri, yang harus S2, S3 dan sebagainya. Yang tidak, kan itu yang selalu dikatakan Arya. Dia membuat kelas-kelas tentang profesionalitas dari latar pendidikan, luar negeri, S3, ini, itu salah satunya. Nah itu kan kita harus tahu dan rakyat juga harus tahu gitu loh. Tapi menurut saya, apakah ada hubungannya itu dengan kritik? Tidak ada hubungannya dengan kritik. Oke. Itu loh. Kritik itu bagaimana kita memastikan uang rakyat digunakan dengan baik. Bagaimana kita memastikan pemerintahan Jokowi ini berjalan dan selesai juga dengan baik. Saya tidak mau kemudian manuver-manuver menteri di bawahnya mencelakakan presiden. Termasuk saya katakan bahwa kalau Pak Presiden berikan dana pinjaman Pak Presiden, itu dilakukan kita menabrak peraturan 1, 2, 3. Oke, baik. Dan saya tidak mau Pak Presiden kemudian tersandung kasus hukum karena itu ini. ya? Iya. Oke, baik, saya akan minta ke Mas Prastowo. Ini kalau pola rekrutmennya menjadi komisaris dengan cara yang seperti apakah nanti akan bisa berpengaruh pada performance kinerja BUMN kepada Kementerian Keuangan, kepada bendahara negara, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.